Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya Edi atau Mas Edi di mata pelajaran Kepedulian Lingkungan dan Marine Pollution 7378. Materi ini didedikasikan untuk Politeknik Bumi Akpelni Taruna-Taruni Angkatan 55 dengan pertemuan ke-9. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan apabila ada beberapa rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang membaca, harapan saya dapat menjadi lebih bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu, bisa sharing. Baik, mungkin kita lanjut ke materi. Di sini materi yang kita bahas adalah dasar hukum dari penanggulangan pencemaran laut. Di sini kita mengetahui ada beberapa dasar hukum untuk melakukan penanggulangan pencemaran laut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan maritim. Dan yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat akibat tumpahan minyak di laut. Dan yang terakhir ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 355 Tahun 2008 tentang pembentukan Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut atau disebut dengan Puskodalnas. Ini merupakan dasar hukum dari penanggulangan pencemaran laut. Baik, setelah kita mengetahui dasar hukumnya, kita akan lanjut berikutnya, yaitu kategori penanggulangan darurat pencemaran lingkungan. Di sini saya membagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi kurang lebih 3 bagian. Di sini merupakan ada yang disebut dengan tier pertama. Tier pertama itu adalah apa sih? Itu adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP atau DLKR pelabuhan atau unit pengusaha minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lainnya. Di sini saya garis bawahi yang mampu ditangani. Ini merupakan perbedaan antara tier 1, tier 2 dan tier 3. Sengaja saya memberikan warna yang berbeda, agak sedikit tebal, agar lebih bisa dipahami apa sih letak perbedaan tier 1, tier 2 dan tier 3. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di sini tier 1 itu mampu ditangani oleh sarana prasarana dan personel. Baik, dilihat perbedaannya. Nah, kemudian saya pindah ke tier 2. Tier kedua sama, tetap kategorisasi juga untuk menanggulangi keadaan darurat. Di sini hanya yang berbeda di bagian belakang karena sudah tidak mampu ditangani oleh sarana dan prasarana. Tier 1 biasa kita sebut dengan tim lokal, tier 2 tim daerah. Dan kemudian ada tier 3 atau tier yang terakhir, kategorisasi juga. Cuma ya di tier 3 itu cakupannya lebih luas. Sama-sama tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personel, tapi sudah melibatkan menyebar melintas batas wilayah NKRI, sehingga biasa disebut dengan tier 3 di bawah wewenang dari Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubla. Agak sedikit lebih luas cakupannya. Baik, apabila kalian masih bingung antara tier 1, tier 2 dan tier 3, saya akan memberikan penjelasan lebih detail apa sih yang dimaksud dengan tier 1, tier 2 dan tier 3. Baik, oke, here we go. Kita lihat konsepsi penanggulangan tumpahan. Di sini
ada tim nasional atau di bawah Menteri Perhubungan. Baik, kita lihat di sini ada berhubungan dengan negara lain karena harus melibatkan Menteri Perhubungan atau tim nasional. Di sini yang biasa kita kenal dengan tier 3, di mana sudah tidak dapat ditangani oleh sarana dan prasarana dan melibatkan wilayah di luar batasan NKRI, sehingga melibatkan Menteri Perhubungan bahkan Dirjen Hubla, disebut dengan tier 3. Kemudian tim daerah. Apa sih tim daerah yang tadi saya bilang? Tim daerah atau yang disebut dengan tier kedua. Oke, di tim daerah. Oke, kita lanjut ke tim ketiga, tim lokal atau biasa disebut dengan tier 1. Ya, jadi tier 1 tim lokal, tier 2 tim daerah, dan tier 3 adalah tim nasional atau Menhub atau KA Poskodarnas atau Dirjen Hubla. Ya, ini untuk menanggulangi tumpahan minyak yang kemudian dilanjutkan dengan OSC atau On Scene Commander. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Kewajiban penanggulangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa kewajiban penanggulangan. Ada 3 bagian. Yang pertama, siapa saja sih yang wajib melakukan penanggulangan? Yang kedua, apa saja sih yang wajib ditanggulangi? Dan yang ketiga, sumber dari dari benda atau apapun yang harus ditanggulangi. Baik, langsung kita masuk ke subbab yang pertama. Siapa sih yang wajib melakukan penanggulangan? Nah, kita lihat di sini ada 5. Nakoda, pimpinan, pemilik, operator kapal, ATPEL, penanggung jawab, pimpinan unit, pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lainnya. Mereka inilah yang melakukan kewajiban, yang memiliki kewajiban untuk menanggulangi jika terjadi pencemaran. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa saja sih yang wajib ditanggulangi? Langsung kita lihat. Wajib menanggulangi keadaan darurat akibat tumpahan minyak. Oke, berarti sudah ya semuanya. Dan yang terakhir, sumbernya dari mana sih? Kita ingin tahu sumber yang harus kita tanggulangi dari mana saja sih. Nah, di sini kita lihat sumbernya ada 3. Bisa dari kapalnya, bisa dari DLKR atau DLKP, kemudian bisa juga dari usaha dan kegiatannya. Ini adalah kewajiban penanggulangannya. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada beberapa cara melakukan penanggulangan. Ada yang pertama itu ada melaporkan terjadi pencemaran kepada Syah Bandar terdekat atau unsur pemerintah lain yang terdekat. Jadi apapun yang terjadi masalah pencemaran dan harus kita laporkan, yang kita harus berikan informasi adalah Syah Bandar atau unsur pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan catatan yang terdekat. Kalau misalnya terjadi kejadian di Jakarta, ya otomatis kita melaporkan ke Jakarta, bukan ke Padang atau Papua. Paling yang kita laporkan atau kita cari adalah yang terdekat. Kemudian yang kedua ada melakukan penanggulangan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang dimiliki oleh kapal. Nah, di sini sekali lagi saya ingatkan, di kapal pun memiliki peralatan yang wajib dimiliki atau mereka punya untuk melakukan penanggulangan. Nah, apa saja sih alatnya? Salah satunya adalah alat sopep. Apa sih isinya? Sodas, absorben, dispersan, garbage bag, scope, sodas dan lain sebagainya, masih banyak, sehingga kita bisa menggunakannya. Baik, langsung kita lanjut ke materi berikutnya.
Pelaporan terjadinya pencemaran dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang memuat informasi paling sedikit terdiri atas. Di dalam melakukan pelaporan masalah pencemaran, kita harus memberikan informasi yang akurat, sehingga kita memerlukan format apa saja sih yang kita harus berikan sehingga kita dapat memberikan waktu yang efektif, efisien, sehingga akan memberikan fast action. Di sini yang paling pertama ada 5 yang kita harus beritahukan atau informasikan. Yang pertama itu adalah tanggal dan waktu kejadian. Misalnya tanggal 23, waktu kejadiannya jam 14.00 local time. Seperti itu. Dan yang kedua disusul dengan jenis pencemarannya. Apakah jenis pencemarannya itu adalah minyak atau bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga, sumber dan penyebab pencemarannya. Tadi di sini kan saya bilang ada beberapa sumber dari tumpahan minyak. Pertama bisa dari kapalnya, yang kedua bisa dari DLKP atau DLKR, dan yang ketiga bisa dari unit usahanya. Dan penyebabnya apa? Misalnya, ternyata pipanya bocor. Jadi informasinya agak lebih akurat. Dan yang keempat itu adalah posisi pencemarannya. Misalnya, posisi pencemarannya terjadi pada buoy nomor 2. Jangan lupa berikan latitude dan longitude untuk lebih mempercepat dalam penanganan pencarian. Dan kemudian terakhir adalah kondisi cuaca, sehingga sang penolong dapat mengetahui kondisi cuaca, sehingga mereka dapat mempersiapkan apa yang harus mereka bawa atau mereka harus siapkan. Baik, karena ini menggunakan alat komunikasi, apa saja sih alat komunikasi yang harus kita miliki untuk melakukan pelaporan? Di sini kita mempunyai beberapa alat seperti GMDSS atau Global Maritime Distress Safety and GMDSS atau Global Maritime Distress and Safety System. Nah, di sini kita memiliki Inmarsat, ada EPIRB, ada GMDSS Portable, ada SART, ada fax, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan alat komunikasi sehingga kita dapat memberikan pelaporan jika terjadinya pencemaran. Nah, di sini diagram untuk alur pelaporan akan saya bahas lebih detail sehingga kalian tahu. Setiap orang yang mengetahui terjadinya tumpahan minyak di laut wajib memberikan laporan. Memberikan laporan ke berbagai cara, berbagai tujuan. Salah satunya kita memberikan laporan kepada kantor pelabuhan. Yang kedua, pemerintah daerah atau unsur pemerintah di daerah terdekat. Kemudian yang ketiga ada Puskodalnas, dan disusul dengan keempat ada Ditjen Migas. Ini kita berikan laporan. Kemudian dari keempat ini kita akan memberikan informasi, akan mengkerucut sehingga lebih mendetail. Kemudian laporan tersebut diteruskan kepada ATPEL, KSOP atau PSO, yang kemudian akan diteruskan lagi ke Kepala Puskodalnas. Nah, ini adalah sketsa atau diagram alur pelaporan. Kita lihat di sini. Kita lanjut. Nah, operasi penanggulangan tumpahan minyak. Baik, kita di sini lihat apa sih penanggulangannya. Dari tumpahan minyak, kemudian pengambilan sampel. Setelah sampel diambil, kita akan melakukan pelokaliran tumpahan.
Kemudian dari tumpahan minyak kita melakukan penutupan sumber tumpahan dulu. Kemudian melakukan pembersihan pantai, yang kemudian dilanjutkan ke pengumpulan tumpahan minyak yang akan dilanjutkan ke pembuangan akhir. Contoh gambarnya seperti di bawah ini, pembuangan akhir. Oke, ini adalah operasi penanggulangan tumpahan minyak. Nah, setelah kita bergelut dengan dasar hukum, kategori, terus alur pelaporan. Nah, sekarang kita masuk ke biaya penanggulangan akibat tumpahan minyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail siapa sih yang berkewajiban. Nah, di sini kita lihat setiap pemilik atau operator kapal, kegiatannya mengakibat terjadinya tumpahan minyak di laut bertanggung jawab mutlak atas biaya. Nah, mari kita lihat biaya-biaya apa saja sih. Pertama, penanggulangan tumpahan minyak di laut. Yang kedua, penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut. Yang ketiga, di sini kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak di laut. Dan yang terakhir adalah kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut. Nah, di sini ada beberapa biaya, sehingga ini akan jadi masalah yang sangat besar ketika terjadinya tumpahan minyak di laut. Bisa jadi perusahaan tersebut membutuhkan kos atau biaya yang banyak, sehingga banyak dari beberapa perusahaan yang memiliki kasus tumpahan minyak di laut bisa membuat suatu perusahaan menjadi krisis atau bahkan kolaps atau bahkan bisa bangkrut. Jadi ini merupakan suatu masalah yang besar, sehingga kita membutuhkan bagaimana pencegahannya agar tidak terjadi pencemaran atau tumpahan minyak di laut. Baik, setelah kita mempelajari dari dasar hukum sampai biaya penanggulangan, apabila ada pertanyaan atau ada keluh kesah atau saran, kritik, bisa langsung tulis di komen atau bisa langsung DM saya atau bisa WA saya. Karena semuanya apapun itu saya juga tidak bisa menganggap saya itu adalah jawaban yang pasti. Mungkin banyak dari rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang bisa memberikan saran atau taruna-taruni. Saya akan menerimanya dan kita akan membahasnya lebih lanjut. Baik, semoga di pertemuan ke-9 ini menjadi lebih baik di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup untuk hari ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.